Apa rasanya Isuzu MU-X kalau kalian beli SUV ini buat kalian kendarai sendiri? Pertama yang pengen gue komentari adalah setirnya. Setir ini dia masih bertipe hidrolik, tapi dia punya karakter yang aneh. Aneh maksud gue adalah, kalau di kecepatan rendah seperti ini, kita lagi sekitar 40-an, dia punya setir itu agak berat. Tapi giliran kita udah masuk jalan tol, kita build up kecepatannya ke 60, 80, 100, setirnya malah makin enteng. Padahal harusnya normalnya kebalikannya ya, di kecepatan rendah enteng, di kecepatan tinggi jadi agak berat biar stabil. Mungkin ini karena dia power steeringnya pure hydraulic power steering, jadi nggak ada campur tangan elektronikal. Tapi gue rasa ini setirnya bisa diperbaiki lagi lah karakternya. Soal mesin dan performanya, dia punya mesin 2500 cc 4 silinder dengan turbo diesel, VGT, dan common rail. Jadi kalau misalnya di atas kertas, kalau kalian teliti, mesin ini speknya mirip-mirip dengan Pajero Sport yang Exit. Tapi MU-X ini lebih berat 80 kg daripada Pajero Sport Exit. Jadi performa yang dihasilkan cukup ya. Gak lambat, tapi juga bukan yang terbaik di kelasnya. Kalau lu mau nyalip, tenaganya masih ada. Jadi sangat-sangat cukup. Berikutnya soal handling dan kualitas pengendaraan. Dia punya suspensi itu yang empuk. Setiap ada jalan bergetar itu ngeredamnya bagus ya. Tapi untuk SUV seperti ini body rollnya lumayan berasa. Tapi kembali lagi, kalau kita beli SUV leather frame, jangan harap pengendalian yang kualitasnya sama seperti SUV bersasis monocoque. Itu sama aja kayak kalian pergi ke Hoka Bento minta McFlurry. Itu nggak akan dapet, serius. MU-X ini punya peredaman yang bagus. Di sini contohnya gue nggak perlu teriak-teriak ke kalian ya, karena suara gue bisa terdengar dengan jelas. Tapi sepertinya suara mesinnya masih dibocorkan sama Isuzu buat masuk ke kabin. Biar kita bisa dengar suara cus gitu ya dari turbonya. Itu enak banget buat didengar. Untuk transmisinya sendiri 5 percepatan otomatis. Hampir nggak ada kekurangan yang gimana-gimana banget. Dia punya perpindahan gigi halus. Power delivery juga bagus, nggak ada kerasa kekurangan tenaga. Dan kalau misalnya kita butuh tenaga lebih, kita pindah ke mode manual, kita pindahin gigi, turunin gigi, kita kick down. Tenaga mesinnya emang cukup, tapi gue yakin dia bisa bagus soal efisiensi. Kalau kita pakai di sini ya di SCBD, Sentul City belok dikit, kita udah muter-muter dari tadi, naik gunung, terus turun lagi. Kita masih dapat di MID itu 10,4 km per liter. Mungkin kalau gue lebih halus lagi, bisa 11 km per liter. Atau mungkin bisa ya, dari Jakarta ke Bali, 44.000. Cering, cering, cering. Tapi itu waktu sholat berapa ya? Meskipun pengendalian MU-X di jalanan mulus bukanlah yang terbaik, tapi di jalanan rusak atau semi off-road, dia bisa memberikan performa pengendaraan yang lebih baik daripada mobil lain. Dia punya suspensi gas yang bisa meredam lebih baik, terutama di guncangan yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya tempat tinggal di daerah yang jalannya agak jelek, ini adalah mobil yang cocok. Fitur keselamatan MU-X lumayan, dia punya dual airbag, ABS, EBD, dan stability control. Tapi, dibandingkan rivalnya, hanya MU-X yang punya cruise control sebagai standar, jadi lebih nyaman di jalan tol. Akhirnya kita sampai di kesimpulan review Isuzu MU-X. Akhirnya sekarang kita ngerti kenapa mobil ini jadi best selling di Filipina dan Australia. Soalnya mobil ini very for money banget. Dengan harga sekian, kita dapat jok kulit, jok elektrik, head unit yang lengkap, kabin yang lega, pengendalian yang bagus, serta mesin yang irit. Tapi tetap kita tidak bisa menolak kekurangannya. Misalnya, desainnya memang bagus, tapi bukan yang paling cantik. Terus mesinnya juga cukupan, dia tidak punya telescopic steering, posisi duduknya terlalu tinggi, dan ada beberapa kekurangan minor lainnya. Tapi tetap kita melihat dia sebagai SUV yang lumayan dengan harga 440 juta, dia ini sangat worth the money. Jadi apa yang lo bayarkan sangat layak untuk mobil ini. Sip, itu aja dari kita. Thanks sudah nonton dan jangan lupa
klik like video ini dan share di media sosial jika kamu suka. Jangan lupa berikan kritik dan saranmu di bawah sini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.